Efek perang Rusia-Ukraina, harta karun RI jadi incaran dunia. Perang Rusia dan Ukraina tidak kunjung damai. Perang yang terjadi hampir 1 bulan ini tidak hanya memberikan efek ngeri terhadap Indonesia, namun sebagian ada juga berkahnya. Di mana semenjak negara-negara Eropa memberikan sanksi menghentikan impor komoditasnya ke Rusia, saat ini komoditas atau harta karun milik Indonesia menjadi incaran. Di mana sejumlah negara barat itu telah memberikan sanksi kepada Rusia seiring dengan masih belum adanya sinyal untuk menghentikan serangan kepada Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memerintahkan untuk menyetop impor komoditas energi, baik minyak, gas, dan komoditas energi lainnya dari Rusia. Begitu juga dengan Inggris yang menyatakan akan mengurangi impor energi dari Rusia secara bertahap. Meskipun sejumlah negara Eropa tidak menyebutkan sanksi impor komoditas energi dari Rusia, namun adanya sanksi terhadap sistem keuangan Rusia juga berpotensi menghambat transaksi dan pengiriman pasokan komoditas energi dari Rusia. Di mana kondisi ini juga memicu lonjakan harga sejumlah komoditas, baik minyak, gas, batu bara, hingga mineral seperti nikel. Dengan tersendatnya pasukan komoditas dari Rusia itu, maka sejumlah negara tidak ayal mencari alternatif sumber pasokan termasuk dari Indonesia. Indonesia bisa dikatakan menjadi salah satu negara yang dianggap berpotensi menggantikan beberapa komoditas asal Rusia yang tersendat. Apa saja harta karun RI yang bisa berpotensi menggantikan pasokan komoditas dari Rusia? Berikut ulasannya. Pertama, batu bara. Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga dunia setelah Cina dan India. Di mana pada 2021, produksi batubara Indonesia tercatat mencapai 614 juta ton, naik dari 2020 sebesar 561 juta ton. Sedangkan pada 2022, produksi batubara RI bahkan ditargetkan naik 8% menjadi 663 juta ton. Sementara Rusia tercatat sebagai produsen batubara terbesar ke-6 di dunia, di mana berdasarkan data BP Statistical Review 2021, Rusia memproduksi sebesar 399,8 juta ton pada 2020. Adapun kontribusi pasokan batubara berasal dari Rusia ini sebesar 5,2% dari total produksi batubara dunia sebesar 7,74 miliar ton. Akibat perang ini, pasokan batubara dari Rusia diperkirakan akan terhambat. Imbasnya beberapa negara khususnya dari Eropa hingga Cina mencari alternatif pengganti dari negara lain, salah satunya dari Indonesia. Dari catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, diketahui Cina belum bisa melakukan impor batu baranya dari Rusia, yang mana Rusia memberikan ekspor batu baranya ke Cina hingga 17% dari total produksi batu baranya sebanyak 420 juta ton tahun ini. Selain ke Cina, Rusia juga mengekspor batu baranya ke beberapa negara di Eropa sebanyak 31% dari total produksi batu baranya. Akibat dari seretnya pasokan batubara di sejumlah negara Eropa dan Cina, batubara Indonesia sedang diburu. Yang kedua, nikel. Selain batubara, Indonesia dinilai juga bisa menjadi pengganti pemasok nikel asal Rusia yang tersendat akibat perang Rusia-Ukraina. Hal ini dikarenakan pasokan nikel Indonesia pada tahun ini diperkirakan akan bertambah khususnya untuk jenis logam nikel kelas 1 yang diproduksi oleh Rusia. Produk nikel kelas 1 ini biasanya dijadikan bahan baku untuk batu baterai kendaraan listrik. Bahkan Stephen Brown, konsultan independen di industri pertambangan berbasis di Australia, mengatakan bahwa logam nikel yang diproduksi Rusia merupakan nikel kelas 1 dan Rusia merupakan pemasok nikel kelas 1 terbesar di dunia. Dan menurutnya, pasokan nikel Rusia ini tidak bisa digantikan oleh negara lain kecuali Indonesia. Yang ketiga, tembaga. Perang Rusia-Ukraina juga berdampak pada ekspor tembaga Rusia, di mana Rusia merupakan salah satu eksportir tembaga terbesar di dunia. Mengutip situs Use Metal, produksi logam tembaga Rusia berkontribusi sebesar 4% dari produksi tembaga dunia. Tembaga produksi Rusia banyak diekspor ke Eropa, Cina, dan Belanda.